Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang interaksi sosial dan motivasi belajar. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurhidayah Mandasari dan anggota kelompok saya yaitu Devita Payung dan Dea Serlisa Fitri. Interaksi sosial dan motivasi belajar merupakan berbagai hal yang berhubungan dengan dunia perubahan, di mana hal ini sangat berkaitan dengan hubungan antar individu, hubungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, yang saling memberi dan memotivasi dalam lingkungan masyarakat, khususnya dunia pendidikan. A. Interaksi sosial. Interaksi adalah berbagai hubungan sosial yang berkaitan dengan hubungan antar individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Jika tidak ada interaksi sosial, maka di dunia ini tidak ada kehidupan bersama. Selain itu, proses sosial merupakan interaksi timbal balik atau disebut dengan hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia yang satu dengan lainnya, dan hubungan ini berlangsung seumur hidup di masyarakat. Interaksi sosial adalah suatu hubungan yang ada di antara dua atau bahkan lebih dari individu manusia, yang mana perbuatan dari individu ini akan mengubah, mempengaruhi, bahkan bisa memperbaiki kelakuan dari individu yang lainnya. Interaksi sosial juga tidak sekedar berbicara mengenai tindakan, tapi tindakanlah yang bisa mempengaruhi individu lainnya. Interaksi guru dan siswa. Proses belajar mengajar yang dilakukan di kelas selama ini seringkali satu arah, di mana siswa hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Oleh karenanya, siswa lebih dilibatkan secara aktif untuk berinteraksi dengan guru atau antar siswa. Interaksi juga menjadi poin penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena tak hanya siswa saja yang mendapatkan manfaat, namun juga para guru memperoleh umpan balik atau feedback apakah materi yang disampaikan dapat diterima murid dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa model interaksi dalam proses pembelajaran merupakan suatu aksi yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan pelajaran hingga terjalinnya hubungan yang harmonis atau timbal balik antara guru dengan siswa dan siswa antar. Selanjutnya yaitu bagian C. Nah, pengertian motivasi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pengertian motivasi ini sendiri merupakan suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar utama bagi seseorang untuk semangat dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada beberapa pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Werner dikutip dari Elliot et al. Einer berpendapat bahwa pengertian motivasi ini sendiri merupakan kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak, mendorong individu mencapai tujuan tertentu, dan membuat individu tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Sedangkan yang kedua, menurut Kuno, dia berpendapat bahwa arti motivasi ini merupakan dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, serta pengharapan dan penghormatan. Sedangkan menurut Henry Shimamura, dia berpendapat bahwa motivasi ini sendiri merupakan sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang dikehendaki. Dan yang keempat, menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara, dia berpendapat bahwa definisi motivasi merupakan suatu kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku
yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Sedangkan yang terakhir, menurut G.R. Terry, dia berpendapat bahwa pengertian motivasi ini sendiri merupakan sebuah keinginan yang ada pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan sebuah tindakan. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa motivasi ini merupakan suatu proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber motivasi. Yang pertama yaitu perspektif kebutuhan. Nah, pada dasarnya pada kebutuhan manusia itu sendiri bertingkat-tingkat dan individu itu akan puas bila memenuhi kebutuhan pada taraf tertentu sebelum kebutuhan lainnya tersebut dipenuhi. Dan ada beberapa kebutuhan manusia yang pada umumnya harus terpenuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Nah, yang dimaksud kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya terpenuhi. Misalnya itu kebutuhan untuk istirahat, makan, serta minum. Yang kedua yaitu jenis kebutuhan keamanan. Nah, atau yang sering disebut dengan security. Nah, kebutuhan ini yang dimaksud kebutuhan ini adalah kebutuhan akan rasa terlindungi serta terbebas dari rasa takut dan rasa cemas yang berlebihan. Yang ketiga yaitu jenis kebutuhan sosial. Nah, maksudnya bahwa kebutuhan sosial yang dimaksud di sini yaitu kebutuhan kasih sayang seperti perasaan untuk ingin dihargai serta dihormati oleh orang lain. Sedangkan yang terakhir ialah kebutuhan dirinya sendiri. Nah, kebutuhan ini biasanya terkait dengan pengembangan bakat atau minat yang dimiliki manusia, baik dalam bidang pengetahuan, sosial, maupun lain-lain. Yang kedua yaitu jenis kebutuhan perspektif fungsional. Nah, pada jenis perspektif fungsional ini sendiri membagi jenis motivasi itu berdasarkan dari konsep motivasi sebagai penggerak, harapan, dan insentif. Pada jenis motivasi ini, sumber motivasinya itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Maksudnya, motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak membutuhkan pengaruh dari luar, karena di dalam diri manusia sudah terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, pada motivasi intrinsik ini juga sering disebut sebagai bentuk motivasi yang dimulai atas dasar dorongan dalam diri sendiri. Sedangkan berbeda dengan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini sendiri itu merupakan motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya pengaruh dari luar dari diri sendiri. Ya, maksudnya bahwa motivasi ini akan timbul bukan dalam diri sendiri, tetapi dari dorongan luar yang tidak terkait akan diri sendiri, seperti itu. Selanjutnya yaitu peran motivasi dalam belajar dan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan belajar ya kita tahu bahwa peran motivasi itu sangat diperlukan. Mengapa? Karena peran dari motivasi tersebut dapat menumbuhkan gairah dan juga semangat belajar dalam proses kegiatan belajar di sekolah, sehingga siswa atau murid itu akan merasa termotivasi ketika mendapat pembelajaran. Jadi itu pentingnya atau peran utama dari motivasi dalam proses pembelajaran. Untuk
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada 5 unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil. Keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, mengubah keinginan menjadi kemauan dan kemudian kemauan menjadi cita-cita. Yang kedua, kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecakapan mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani sangat mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Dengan kondisi lingkungan tersebut yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama, kedisiplinan guru. Guru memiliki pengaruh terhadap perilaku belajar siswa. Guru yang disiplin dalam mengajar cenderung lebih diperhatikan dan dihormati oleh siswanya. Kedisiplinan seorang guru dapat dilihat dari penyelenggaraan tertib belajar di sekolah, membina disiplin belajar dalam tiap kesempatan, seperti pemanfaatan waktu dan pemeliharaan fasilitas sekolah, dan mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, kepribadian seorang guru adalah kemampuan yang melekat dalam diri pendidik secara mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi anak didik, dan berakhlak mulia. Jika seorang guru mampu menunjukkan pribadi yang baik, maka akan berpengaruh terhadap kebiasaan dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, upaya-upaya memotivasi dalam belajar. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Adapun beberapa petunjuk untuk menunjukkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat membuat siswa paham ke arah mana ia ingin dibawa. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu, sebelum proses pembelajaran dimulai, hendaknya guru menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Oleh karena itu, mengembangkan minat belajar siswa merupakan salah satu teknik dalam mengembangkan motivasi belajar. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Siswa dapat belajar dengan baik manakala ada dalam suasana yang menyenangkan, merasa aman, dan bebas dari rasa tegang. Yang keempat, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Guru harus mampu menyajikan informasi yang menarik. Dengan pembelajaran yang menarik, maka akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa di dalam kegiatan pembelajaran, yang selanjutnya siswa akan termotivasi dalam pembelajaran. Yang kelima, berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Motivasi akan tumbuh manakala siswa merasa dihargai, karena pujian menimbulkan rasa puas dan senang. Dan yang terakhir, memberikan penilaian. Banyak siswa yang belajar karena ingin memperoleh nilai bagus. Bagi sebagian siswa, nilai dapat menjadi motivasi yang kuat untuk belajar. Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Di samping itu, motivasi belajar juga dapat dibangkitkan dengan cara-cara lain yang bersifat negatif, seperti memberikan hukuman, teguran, dan memberikan tugas yang sedikit berat dan menantang. Namun, teknik-teknik semacam itu hanya bisa digunakan dalam kasus tertentu. Beberapa ahli mengatakan dengan membangkitkan motivasi belajar dengan cara-cara negatif lebih banyak merugikan siswa. Untuk itulah, seandainya masih bisa dengan cara-cara yang positif, sebaiknya membangkitkan motivasi dengan cara negatif dihindari. Mungkin sekian dari grup 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.